Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Meski masih dalam suasana physical distancing, bertemu tanpa tatap muka. Seperti biasa, sebelum melanjutkan perkuliahan ini, sebaiknya Anda telah menyiapkan pena dan buku untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan saya sampaikan. Tema bahasan pertemuan kali ini saya beri judul The Role of the Developer. Tema ini saya adopsi dari materi tutorial yang disampaikan Dr. Wayne Felby dari The Felby Institute for the Development of Real Estate. Dalam pembahasannya, saya akan lebih berfokus pada produk pengembangan bangunan perumahan atau residensial dan tentunya disesuaikan dengan konteks pengembangan real estate di Indonesia. Topik bahasan ini saya bagi dalam 3 subtema, yakni yang pertama, siapakah pengembang? Yang kedua, apa yang dilakukan pengembang? Dan yang ketiga adalah kunci sukses pengembangan real estate. Baiklah, kita mulai dengan topik yang pertama, yakni siapakah pengembang atau developer. Dalam presentasinya, Wayne Felby menyebut 10 kriteria atau ciri pengembang, yakni yang pertama kreatif, 2 problem solver, berikutnya deal maker, interpretative, analytical, detail oriented, workaholic and overachiever, 8 intuitive, 9 risk taker, dan yang terakhir reward oriented. Kita mulai yang pertama. Pengembang real estate adalah bisnis yang kompetitif. Maka agar perusahaan dapat bertahan hidup atau survive, membutuhkan kreativitas dalam pengelolaannya. Kreatif adalah kemampuan menciptakan hal baru atau cara baru yang berbeda untuk mendapatkan nilai tambah atau added value guna memenangkan persaingan yang kompetitif. Lebih dari itu, kreativitas akan menumbuhkan beragam inovasi yang diperlukan untuk menjawab persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Kreatif juga merupakan prasyarat perusahaan memenangkan kompetisi, meraih keuntungan, dan menjamin perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Kreativitas dalam bisnis real estate dibutuhkan antara lain dalam hal yang pertama adalah penciptakan produk atau penciptaan produk. Selalu memperbarui produk agar sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar. Ini dapat berupa desain baru, baik bentuk maupun tipe, maupun juga penyediaan sarana prasarananya. Yang kedua terkait dengan strategi pemasaran dan cara penjualan, yaitu memperbarui atau mengupdate cara promosi agar tepat sasaran. Dunia informasi dan teknologi selalu berkembang, maka strategi dan taktik promosi dan penjualan harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan semakin mendekati konsumen. Berikutnya adalah variasi cara pembayaran konsumen, yakni yang berikutnya adalah sumber dana pembiayaan atau modal. Pencarian sumber dana atau pembiayaan atau modal proyek agar sesuai dengan kondisi keuangan maupun strategi bisnis perusahaan, yakni termasuk di sini adalah apakah menggunakan dana sendiri, pakai menggunakan bank, sharing profit, dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah problem solver. Ada satu adigium, satu-satunya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Begitupun dalam dunia bisnis, khususnya pengembangan real estate. Masalah atau problem adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga pola pikir atau mindset yang perlu kita bangun adalah bukan bagaimana cara menghindari masalah, tetapi bagaimana cara menyelesaikan atau mengatasinya apabila masalah itu timbul atau terjadi, atau yang sering disebut sebagai problem solver. Problem solver adalah mindset atau kemampuan berpikir positif untuk mencari solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul. Problem solver biasanya adalah seorang inovator atau ahli inovasi yang memiliki kemampuan unik untuk memunculkan solusi kreatif untuk setiap tantangan dan masalah yang mereka hadapi.
Problem yang dapat terjadi dalam bisnis pengembangan real estate antara lain yang pertama, terjadinya perubahan kondisi atau krisis perekonomian yang tentunya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berikutnya adalah permintaan dari pasar properti. Yang berikutnya adalah perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah. Berikutnya adalah kenaikan suku bunga kredit atau bunga modal kerja maupun besaran uang muka atau LTV atau loan to value. Berikutnya adalah tertundanya rencana penerimaan sehingga mengganggu aliran cash flow atau aliran arus kas. Yang berikutnya adalah kenaikan harga material dan upah kerja yang dapat menaikkan harga jual atau biaya produk. Dan yang terakhir kemungkinan munculnya kompetitor baru. Yang ketiga adalah deal maker atau pembuat kesepakatan. Transaksi bisnis pengembangan real estate umumnya menyangkut nilai atau jumlah nominal yang besar bagi para pihak. Termasuk juga adalah kesepakatan tentang sesuatu yang masih diperjanjikan. Untuk itu, pembuat kesepakatan bisnis dalam hal ini adalah deal maker yang mumpuni diperlukan dalam proses pengembangan real estate. Deal maker diartikan sebagai kemampuan seseorang membangun jembatan komunikasi, mempengaruhi dan bernegosiasi dengan orang lain untuk membuat kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan atau win-win solution. Pihak-pihak dan transaksi yang sering membutuhkan kesepakatan diantaranya adalah dengan pemilik tanah asal. Dalam hal ini adalah akuisisi tanah. Ini terkait dengan deal harga dan cara pembayaran. Yang kedua dengan pemasok, kontraktor atau konsultan terkait dengan jasa konsultasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemerintah, yakni pengurusan legalitas dan perizinan. Berikutnya dengan bank atau investor, ini terkait dengan pinjaman modal maupun dengan kredit pemilikan rumah. Yang terakhir tentunya tidak kalah penting adalah dengan konsumen, yakni terkait dengan harga, cara pembayaran, dan serah terima. Kesepakatan yang baik adalah kesepakatan yang dapat menjamin para pihak untuk memenuhi apa yang diperjanjikan. Dan terkait dengan transaksi yang bersinggungan dengan masalah keuangan, maka kesepakatan yang dibuat harus sangat memperhatikan dan merujuk pada kemampuan cash flow atau arus kas. Yang keempat adalah interpretif atau interpretatif. Adalah kemampuan seseorang untuk menyaring berbagai informasi non-angka yang bersifat kesan atau persepsi atau pendapat atau pandangan atau tafsiran untuk dipergunakan sebagai dasar dalam membuat kesepakatan atau keputusan bisnis. Aplikasi kemampuan interpretif dalam bisnis pengembangan real estate antara lain untuk mengetahui skala kemungkinan pembeli dalam hal ini atau mungkin sering kita sebut sebagai purchase probability scale. Yang berikutnya adalah kondisi keuangan dan perekonomian calon pembeli. Yang ketiga adalah tingkat ketidaksenangan dan atau kesenangan terhadap sesuatu produk. Yang kelima adalah analytical atau analitis. Adalah kemampuan seseorang menggunakan data dan olah matematika untuk menjawab pertanyaan bisnis, menemukan hubungan, serta memprediksi hasil yang tidak diketahui dan mengautomasi keputusan. Keputusan yang sering diambil berdasarkan kemampuan atau pengetahuan analitis antara lain dalam hal yang pertama penentuan harga pokok produksi, perencanaan cash flow, keputusan apakah membangun sendiri atau menggunakan subkontraktor, yang berikutnya apakah akan menggunakan sales in-house atau menggunakan agensi atau broker. Yang keenam adalah detail oriented atau berorientasi pada detail. Detail oriented adalah kemampuan untuk memperhatikan hal-hal kecil yang ada di dalam sekelilingnya, bahkan yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, sehingga mereka akan sangat dan amat detail dalam mengerjakan sesuatu. Dalam bisnis yang kompetitif, hal-hal yang nampaknya kecil dan atau sederhana dapat mempengaruhi persepsi calon pembeli atau konsumen dalam memutuskan membeli atau tidak membeli sesuatu produk.
Kejelian perusahaan dalam melihat hal detail juga dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Pekerjaan yang harus dilakukan secara detail dalam bisnis pengembangan real estate antara lain dalam hal 1. Perencanaan produk, 2. Proses pengembangan dan penjaminan mutu produk, yang berikutnya adalah pelayanan konsumen. Yang ketujuh adalah workaholic dan overachiever, atau di sini sering disebut sebagai pecandu kerja dan selalu ingin berprestasi. Workaholic adalah orang yang ketagihan bekerja. Meskipun istilah workaholic memiliki konotasi negatif, namun kadang istilah ini juga memiliki konotasi positif, yakni disematkan bagi orang yang setia dalam meniti karirnya. Yang berikutnya adalah overachiever, adalah sebutan untuk orang yang punya obsesi dalam meraih atau melakukan sesuatu. Hal ini identik dengan sifat percaya diri, ambisius, aktif, dan kompetitif. Bisnis pengembangan real estate adalah bisnis yang memiliki tantangan dan tingkat kompetisi yang tinggi, sehingga hanya orang-orang yang gila kerja, pekerja keras, dan ambisiuslah yang dapat berkompetisi dalam bisnis pengembangan real estate. Yang kedelapan adalah intuitif, atau intuitif juga dalam bahasa Indonesianya. Intuitif adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuisi adalah indera keenam. Dalam bahasa sederhana diartikan sebagai getaran hati atau getaran jiwa akan sesuatu hal yang akan dihadapi atau yang akan terjadi. Keputusan-keputusan penting bisnis sering dilakukan berdasarkan intuisi. Banyak peneliti menyebut bahwa orang-orang yang berada dalam jajaran puncak bisnis atau kaum eksekutif memiliki skor lebih tinggi atau lebih baik dalam eksperimen uji indera keenam dibandingkan dengan orang-orang biasa. Intuitif bukan naluri atau insting, yakni suatu pola perilaku dan reaksi terhadap sesuatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tapi telah ada dan sejak lahir atau suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-menurun. Yang kesembilan adalah risk taker atau pengambil risiko. Bisnis pengembangan real estate memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pada saat yang sama, bisnis ini juga menjanjikan keuntungan yang tinggi, sehingga sering disebut sebagai high risk, high profit. Sehingga hanya risk taker lah yang dapat menahkodai bisnis pengembangan real estate. Dalam hal ini, real estate diartikan sebagai orang yang berani dan bersedia keluar dari zona nyaman untuk melawan rasa takut dan tidak berhenti untuk berlatih. Seorang risk taker mempunyai ambisi untuk mengejar kesuksesan dalam hidupnya. Mereka tidak akan pernah puas jika belum mencapai kesuksesan itu sendiri. Karakter risk taker dibutuhkan terutama saat seorang entrepreneur dihadapkan pada dua pilihan, yaitu ingin maju dan berkembang pesat atau tetap jalan di tempat karena terus berada di zona nyaman atau comfort zone. Yang terakhir adalah reward oriented atau berorientasi kepada hasil. Sebagian orang beranggapan bahwa proses lebih penting daripada hasil dalam sebuah usaha. Namun jika ditilik alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu, maka tak lain dan tak bukan karena mereka menginginkan sesuatu dari hasil akhir atau reward oriented. Sehingga reward oriented diartikan sebagai orang yang berpikir dan bertindak berdasarkan orientasi atau tujuan akhir yang hendak dicapai. Hasil akhir diperlukan untuk memotivasi dan menuntun organisasi untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diorientasikan atau ditargetkan. Seorang Lionel Messi atau Ronaldo tidak dibayar tinggi hanya karena kecerdikan mereka dalam mendribble bola yang mungkin disukai banyak penonton dan keindahan formasinya ketika bermain tiki-taka seperti diarahkan pelatihnya. Namun mereka dibayar tinggi karena mereka diharapkan dapat menciptakan banyak gol-gol indah dan eksotik yang akan memberikan kemenangan bagi kesebelasannya di setiap pertandingan. Dari pembahasan 10 ciri atau kriteria pengembang yang disebutkan Velby di atas, ternyata
terlihat sejalan dengan pendapat Peggy L. Lambing dan Charles L. Krull dalam bukunya Entrepreneurship yang diterbitkan tahun 1999, di mana mereka menyebut modal terpenting untuk berwirausaha adalah ada 4. Yang pertama adalah kemampuan, kedua keberanian, yang ketiga keyakinan atau keteguhan hati, yang keempat kreativitas. Kemampuan adalah terkait dengan IQ atau intelligent quotient, atau di sini juga terkait juga dengan skill atau kemampuan. Ini yakni kemampuan membaca peluang, mengelola usaha, menjual, inovasi, dan lain-lain. Yang berikutnya terkait dengan keberanian atau emotional quotient, atau dalam hal ini terkait dengan mental, yakni adalah mengendalikan risiko, mengatasi rasa takut, dan keluar dari zona nyaman. Yang berikutnya adalah keyakinan atau keteguhan hati. Ini adalah terkait dengan spiritual quotient atau motivasi. Ini terkait dengan keuletan atau persistence, pantang menyerah, determinasi, teguh dalam keyakinan, dan tentunya power of mind, kekuatan akan pikiran bahwa Anda atau kita bisa. Dan yang terakhir adalah kreativitas atau experience, yang menurunkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide-ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan subtema kedua, yakni apa yang dilakukan pengembang. Dalam presentasinya, Welvelby menyebut 10 tugas yang dilakukan pengembang, yakni yang pertama adalah acquire the land, kedua identifies the target market segment, ketiga coordinate the team effort, yang keempat develop the program, yang kelima obtain entitlement and approval, yang keenam arranges financing, yang ketujuh manages the development process, yang kedelapan approves leasing or selling strategy, yang kesembilan oversees property management, yang terakhir adalah earn a profit hopefully. Baiklah, kita mulai. Tugas pertama yang dilakukan pengembang adalah memperoleh tanah, atau yang disebut di sini mereka menyebut adalah acquire the land. Tanah adalah bahan baku utama, main raw material bisnis pengembangan real estate. Maka pengambil alian atau memperoleh hak tanah adalah tugas pertama atau tugas pokok sebelum tugas pekerjaan lain yang dilakukan. Banyak cara untuk memperoleh hak atas tanah. Yang pertama yakni adalah untuk bangunan residensial atau perumahan, umumnya adalah dengan cara jual beli, baik dengan melakukan pembayaran tunai keras atau angsuran. Yang kedua dengan cara kerjasama, dalam hal ini bisa dengan cara sharing profit atau bagi untung, maupun sharing building atau bagi bangun. Dalam hal bangunan non-residensial, di samping cara tadi, yang pertama juga bisa dilakukan dengan sistem BOT atau Build Operate Transfer atau perjanjian bangun guna serah atau BGT. Beberapa cara yang dapat ditempuh perjanjian BOT adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor atau pengembang, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada pengembang untuk mendirikan bangunan dan mengoperasionalkan bangunan tersebut selama masa perjanjian BOT. Dan pada waktunya nanti, pengembang akan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah atau pemilik setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Misal katakanlah waktunya adalah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Bentuk perjanjian ini sering digunakan pada jenis bangunan komersial dan publik, seperti pasar, mal, dan lain-lain, atau bangunan infrastruktur publik, seperti jalan tol. Bukan pada jenis bangunan yang dijual belikan seperti dalam bangunan perumahan atau pemukiman. Biasanya, pemilik atau pemegang atas tanah adalah pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pilihan cara yang diambil dalam perolehan tanah sangat tergantung dari strategi perusahaan dan atau juga termasuk ketersediaan atau dukungan modal perusahaan atau kesepakatan dengan pemilik tanah asal. Tugas yang kedua adalah identifikasi segmentasi pasar atau identifies the target market segment. Setelah mendapatkan tanah, langkah berikutnya adalah menentukan jenis produk atau jenis bangunan yang akan dikembangkan. Agar produk sesuai dengan keinginan pasar atau calon konsumen, maka pengembang perlu melakukan identifikasi target segmen pasar. Identifikasi target segmen atau pangsa pasar adalah cara untuk menentukan produk yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan, serta cara komunikasi atau strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk menjaring calon konsumen atau pelanggan. Manfaat dari target pasar, identifikasi target pasar, yaitu yang pertama adalah memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dijalankan. Yang berikutnya adalah mengantisipasi adanya persaingan. Yang keempat adalah memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara lebih baik. Dan yang terakhir adalah membidik peluang pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah mengkoordinir tim kerja atau coordinate the team effort. Koordinasi tim kerja adalah untuk memastikan kesatuan tindakan individu, kelompok kerja, dan departemen, serta membawa keharmonisan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kegiatan pengembangan real estate membutuhkan banyak tim kerja yang seringkali memiliki tujuan jangka pendek yang berbeda. Koordinasi adalah proses yang menghubungkan berbagai kegiatan pada berbagai departemen atau individu dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah develop the program atau mengembangkan rencana kerja. Rencana kerja adalah merupakan serangkaian proses penyusunan tujuan kerja yang bertujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan tugas dan mencapai target yang telah direncanakan. Rencana kerja yang baik akan membantu pekerja atau tim kerja untuk lebih teratur dalam melakukan tugas kerja dan memahami secara detail prioritas kerja yang akan dilaksanakan serta skala proyek dengan lebih baik. Dengan adanya rencana kerja akan memudahkan pekerja atau tim dalam mengumpulkan data dan melakukan tugas secara teratur serta pembagian tugas yang lebih terarah. Hal ini akan membuat tugas besar terasa lebih mudah dipecahkan dan pencapaian tujuan juga akan menjadi lebih baik. Yang kelima adalah obtain entitlement and approvals, yaitu mendapatkan hak dan persetujuan. Bisnis pengembangan real estate syarat dengan aspek keabsahan dan perizinan. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dari objek dan subjek pengembangan real estate. Entitlement adalah hak yang diberikan oleh hukum atau kontrak, terutama hak mendapatkan manfaat. Sedangkan approval adalah persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang. Entitlement dalam bisnis real estate adalah meliputi yang pertama adalah terkait perizinan perusahaan, yang kedua sertifikasi tanah, yang berikutnya adalah perjanjian atau kontrak kerja. Sedangkan yang terkait dengan approval atau persetujuan adalah permohonan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan atau penggunaan tanah, dan termasuk juga adalah izin mendirikan bangunan. Keabsahan dan kelengkapan perizinan yang dimiliki adalah kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap kebenaran pengembang dan proyek yang akan dikembangkan. Kelengkapan dan kebenaran aspek legalitas adalah juga untuk menghindari kemungkinan kerugian yang mungkin dapat timbul di kemudian hari sebagai akibat dari tidak lengkapnya atau tidak benarnya objek dan atau subjek proyek yang akan dikembangkan. Tugas yang keenam adalah mengatur keuangan atau arranges financing. Ada pepatah lama di dunia bisnis yaitu cash is king atau kas adalah raja. Dengan demikian aliran kas adalah darah yang memompa jantung dari suatu kerajaan atau entitas bisnis.
Kelangsungan bisnis ditentukan oleh bagaimana perusahaan mengatur kelancaran aliran arus kas atau cash flow, yakni aliran uang masuk cash in maupun uang keluar atau cash out dalam suatu periode waktu tertentu. Cash flow adalah salah satu komponen yang paling krusial bagi dunia bisnis. Tanpa uang kas, Anda tidak akan pernah meraih keuntungan atau profit. Banyak bisnis yang awalnya menguntungkan dan kemudian berakhir dalam keberangkrutan karena jumlah kas yang masuk tidak sebanding dengan jumlah kas yang keluar. Cash flow juga sangat mempengaruhi operasional suatu usaha, bahkan keberlangsungan usaha. Banyak perusahaan dengan skala modal yang besar namun tidak pandai mengelola cash flow, maka perusahaan itu dapat atau bisa kolaps. Profit atau keuntungan tidaklah sama dengan arus kas. Kita tidak bisa mengontrol arus kas bisnis hanya dengan melihat dari laporan laba rugi. Tugas yang ketujuh adalah mengelola proses pengembangan atau manage the development process. Pengelolaan proses pengembangan dimaksudkan agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah di mana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan sebagai penggunaan sumber daya dan pemilihan kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, dan saat penggunaan sumber daya lain. Tugas ke-8 adalah menyetujui strategi penjualan atau approach selling strategy. Dalam dunia usaha, setiap orang atau perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan penjualan produknya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi peningkatan volume penjualan adalah strategi penjualan yang tepat. Strategi penjualan adalah cara dalam memperoleh pendapatan penjualan atau sales yang disusun berdasarkan kekuatan, keunggulan, serta pengaruh yang dimiliki perusahaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi penjualan antara lain penentuan target pasar dan volume penjualan yang tepat, penentuan profil konsumen dan produk yang dijual, perekrutan sales dan kompensasi, dan yang terakhir adalah prosedur pengukuran performan tim sales dan aktivitas sales. Tugas yang ke-8 adalah mengawasi manajemen properti atau overseas property management. Manajemen properti adalah kegiatan untuk mengelola sebuah properti atau aset agar memiliki nilai yang lebih tinggi mulai dari masih berupa tanah kosong hingga menjadi sebuah bangunan. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan lahan kosong, pembangunan, penjualan, hingga pengoperasional bangunan itu sendiri. Tujuan dari manajemen properti adalah 1. Mengelola properti sebagai investasi atau bisnis, yaitu memaksimalkan pendapatan dan modal investor. Yang kedua adalah mengelola dan melaksanakan aspek fisik secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal. Dan tugas pengembang yang terakhir tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Di sini disebuti oleh Velby adalah mudah-mudahan and a profit hopefully. Secara umum, kegiatan bisnis atau usaha adalah bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari hasil produksinya atau profit oriented. Keuntungan atau laba antara lain bermanfaat untuk 1. Mempertahankan keberlangsungan hidup atau kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, menjamin perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan pemilik atau karyawannya. Tanpa laba, perusahaan tidak dapat bertahan hidup, apalagi tumbuh dan berkembang. Namun, ini tidak selalu berarti bahwa tujuan utama pada suatu titik waktu adalah keuntungan. Beberapa bisnis akan rela melepas keuntungan dalam jangka pendek dengan harapan akan menghasilkan peningkatan laba dalam jangka panjang.
Proyeksi laba atau keuntungan yang direncanakan adalah tujuan dan harapan. Dalam hal ini adalah hopefully. Sedangkan untuk merealisasikan diperlukan kesiapan atau kemampuan usaha dan kesempatan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema yang ketiga, yakni kunci sukses pengembangan real estate. Berbicara tentang kunci sukses, pada dasarnya kita juga sedang berbicara tentang kunci kegagalan. Karena sukses dan gagal ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Sehingga apabila kita tidak mendapatkan kesuksesan, maka berarti yang kita dapatkan adalah kegagalan. Begitu juga sebaliknya. Wayne Felby menyebut 3 kunci sukses pengembangan, yakni yang pertama adalah location, yang kedua timing, yang ketiga structure of deal. Kita mulai yang pertama, yakni lokasi atau location. Lokasi adalah tempat di mana proyek pengembangan real estate dibangun dan dipasarkan. Lokasi adalah sesuatu yang unik. Tidak ada satupun lokasi yang persis sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dan lokasi tidak bisa dipindah-pindahkan atau direlokasikan. Donald Trump seperti juga sering disebut oleh Ciputra, seorang begawan properti Indonesia, menyebut bahwa 3 hal penting dalam industri perumahan atau real estate, yaitu yang pertama lokasi, kedua lokasi, yang ketiga lokasi, atau mereka sebut sebagai 3L. Yang berikutnya, Agus Winanto merilis bahwa lokasi menjadi penentu dan pertimbangan utama konsumen membeli rumah setelah harga. Bagaimana dengan indikator lokasi? Indikator lokasi menurut Donald Trump dalam Trump Strategies for Real Estate. Trump menyebut bahwa 4 hal penting dalam memilih lokasi properti, yakni yang pertama acceptability and convenience, yakni bahwa lokasinya mudah dijangkau dan memiliki kenyamanan. Yang kedua adalah prestige, yakni berada di tempat yang bergengsi. Yang ketiga adalah great view atau pemandangannya baik, dan yang terakhir adalah growth potential atau potensi pertumbuhan yang baik. Sedangkan indikator lokasi menurut Agus Winanto dalam analisis preferensi atribut terhadap keputusan konsumen membeli rumah menyebut bahwa yang pertama adalah akseptabilitas atau acceptability, yang kedua komunitas atau community, yang ketiga suasana lingkungan atau atmosfer, dan yang keempat adalah potensi pengembangan wilayah atau potentially. Dalam tesisnya, Agus Winanto merinci apa yang dimaksud dengan akseptabilitas atau acceptability. Akseptabilitas adalah mengacu pada kemudahan akses atau pencapaian dari dan atau menuju ke tempat tertentu berdasarkan pada jarak tempuh, waktu tempuh, jenis transportasi atau biaya yang dikeluarkan. Ini dapat meliputi seberapa mudah suami atau istri menuju tempat kerja atau tempat usaha, seberapa mudah anak menuju ke sekolah, seberapa mudah istri menuju tempat belanja atau pasar, atau seberapa mudah keluarga menuju tempat ibadah, tempat hiburan atau rekreasi, dan tempat-tempat lain yang sering dikunjunginya. Yang kedua, terkait dengan komunitas atau community, adalah mengacu pada lingkungan sosial di sekitar rumah. Seseorang yang akan membeli rumah cenderung ingin mengetahui siapa tetangga atau yang mungkin akan menjadi tetangganya. Komunitas atau lingkungan sosial dapat berupa hubungan persaudaraan, profesi atau pekerjaan, atau keyakinan agama, hobi dan gaya hidup, dan sebagainya. Dengan meyakini bahwa mereka berada pada komunitas yang sesuai, diharapkan akan mempermudah mereka dan keluarganya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan mereka akan merasa nyaman tinggal dan menetap di lokasi rumah yang dipilihnya. Sedangkan yang ketiga, terkait dengan suasana lingkungan atau atmosfer, adalah mengacu kepada kondisi lingkungan di sekitar rumah atau perumahan,
seperti pemandangan alam, pencemaran udara, kebersihan, keamanan, bebas banjir, dan tingkat keramaian. Suasana lingkungan dapat menjadi atribut menentu manakala konsumen sangat memperhatikan masalah keamanan dan kenyamanan tinggal di rumah. Hal ini sering diperhatikan dan menjadi pertimbangan khususnya konsumen rumah menengah dan rumah mewah. Dan yang keempat adalah terkait dengan potensi pengembangan wilayah atau potentially. Adalah mengacu pada kemungkinan naik atau turunnya harga rumah apabila suatu saat dijual kembali. Potensi ini biasanya mengacu pada terjadinya perubahan fungsi di sekitar lingkungan rumah atau perumahan. Misalnya, lahan di sekitar rumah dan atau perumahan yang tadinya dibiarkan kosong atau dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah, namun kemudian dikembangkan oleh pemiliknya menjadi pusat perbelanjaan, maka akibat perubahan fungsi tersebut akan meningkatkan harga jual rumah di sekitar tempat tersebut. Sebaliknya, apabila lahan tersebut dijadikan pemakaman, maka kemungkinan akan menurunkan harga jual rumah di sekitar lokasi tersebut. Faktor potensi sering menjadi pertimbangan utama bagi pembeli rumah dengan motif untuk investasi, karena faktor ini dapat berpengaruh atas nilai investasinya. Kunci sukses yang kedua adalah timing. Ada yang menyebutnya sebagai tempo, ada yang menyebut sebagai waktu, ada yang menerjemahkan sebagai momentum. Timing atau momentum adalah salah satu strategi yang sering dipergunakan oleh banyak pengembang untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan proyek. Adalah dengan menerapkan jurus momentum pasar atau lebih dikenal dengan istilah market timing. Market timing diartikan sebagai kemampuan pengembang dalam menentukan waktu kapan ia masuk dan kapan ia keluar pasar, atau kemampuan menyesuaikan kegiatan bisnis dengan kondisi pasar atau siklus pasar. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap siklus pasar pengembangan real estate. Namun kondisi perekonomian, baik global, regional, nasional, atau lokal, dan tingkat pertumbuhan ekonomi sering menjadi faktor yang paling dominan dalam keberhasilan pengembangan real estate. Dari pendapat tersebut, mari kita coba melihat hubungan dan kesamaan antara siklus real estate dan siklus bisnis atau siklus ekonomi, di mana kedua siklus secara umum dapat kita visualisasikan dalam gambar atau grafik berikut. Siklus pengembangan real estate terdiri dari 4 fase yang bergerak secara kontinu seperti gelombang. Terdiri dari 1 fase introduction atau disebut juga sebagai pengenalan atau persiapan. Yang kedua adalah fase growth atau tumbuh. Yang ketiga maturity atau matang, masak atau jenuh. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah fase decline, yaitu penurunan atau kemerosotan. Hampir sama dengan siklus real estate, siklus bisnis atau ekonomi juga bergerak secara kontinu menyerupai gelombang. Siklus ekonomi bergerak mengikuti pertumbuhan ekonomi pada waktu itu. Di sini juga terjadi hampir 4 fase, yakni yang pertama adalah trough atau di sini disebut sebagai lembah, yang berikutnya adalah recovery dan ekspansi, yang berikutnya yang di puncak adalah peak atau boom yaitu di puncak, dan yang seterusnya adalah recession atau depresi. Faktor pertumbuhan siklus bisnis ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari periode ke periode. Makanya di sini saya menggambarkan dengan garis yang menanjak atau menaik. Kedua siklus ini akan bergerak secara bersamaan atau beriringan. Hal ini karena siklus real estate sangat tergantung atau dipengaruhi dari siklus ekonomi. Kondisi ekonomi atau bisnis pada suatu waktu akan berpengaruh terhadap peredaran uang dan kemampuan atau daya beli masyarakat pada waktu tersebut.
Bila siklus keuangan atau bisnis membaik, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan membaik. Begitu sebagai dampaknya, permintaan pasar properti akan meningkat. Kondisi sebaliknya, bila siklus keuangan atau bisnis menurun, maka kemampuan atau daya beli masyarakat juga menurun. Sebagai dampaknya, permintaan pasar properti juga akan menurun. Namun tidak selamanya siklus ekonomi atau siklus bisnis termasuk juga real estate terlihat baik-baik saja dan mudah diprediksi. Sebagai kilas balik, mari kita coba melihat siklus bisnis real estate yang pernah terjadi mulai tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dari grafik terlihat bahwa ternyata garis gelombang tidak seperti yang terlihat seperti pada grafik sebelumnya. Di sini yang terlihat tenang dan mudah diprediksi. Namun di sini kita lihat banyak terjadi gejolak atau perubahan yang tidak bisa kita perkirakan. Garis yang bawah yang tipis ini adalah garis pertumbuhan ekonomi, sedangkan garis yang tebal ini adalah garis siklus real estate yang saya gambarkan untuk memudahkan penglihatan kita. Dari gambar kita melihat beberapa kejadian penting selama 96 sampai 2000. Yang pertama adalah pada tahun 98. Di sini grafiknya terjun bebas. Saya tulis dengan angka crash. Di sini ada terjadi krisis 98 atau krisis properti. Yang awalnya dimulai dari krisis ekonomi yang merambat menjadi krisis moneter dan berikutnya krisis politik. Di sini nilai tukar rupiah ke dolar dari 2.500 menjadi 7.500. Krisis ini episentrumnya terjadi khususnya di Asia Tenggara, mulai dari Korea, Thailand, Indonesia, dan sebagainya. Bahwa untuk memulihkan kejadian atau kejatuhan atau kebangkrutan bisnis real estate pada waktu itu diperlukan pemulihan kira-kira 3 tahun. Yang kedua adalah krisis atau resesi, yang tepatnya adalah resesi pada tahun 2008. Di sini krisis ini disebutkan oleh bubble economic atau ekonomi gelembung yang terjadi di Amerika Serikat yang mengakibatkan subprime mortgage, yaitu adalah harga jaminan itu lebih tinggi daripada hutang. Sehingga krisis ini menimbulkan krisis keuangan dunia. Sebagai episentrumnya adalah Amerika Serikat. Namun berkat krisis ini terdapat berkah sembunyi, di mana bagi Indonesia terdapat bahwa harga komoditi menguat, sehingga menjadi berkah tersembunyi bagi Indonesia atau blessing in disguise, sehingga permintaan properti meningkat tajam dan masa pemulihan hanya membutuhkan 1 tahun. Dan yang ketiga adalah krisis 2020 atau krisis properti. Ini masih menjadi tanda tanya. Ini krisis ini mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini terjadi di seluruh dunia. Bermula dari krisis kesehatan, kemungkinan akan berikutnya adalah krisis ekonomi, krisis sosial, atau krisis politik. Kita masih belum mengetahui secara pasti. Namun yang kita pasti tahu bahwa dari 2014 sampai dengan 2019 itu pertumbuhan rata-rata di Indonesia hanya mencapai 4-5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 hanya tumbuh 2,97. Bagaimana dengan pasar properti 2020? Kita harus masih banyak melihat dan menunggu dan melihat, sehingga orang menyebut sebagai wait and see. Kita masih belum tahu apakah garis ini akan terjadi berbentuk seperti huruf V, yakni turun langsung bisa naik kembali, atau mungkin berakibat seperti huruf L, yaitu turun kemudian datar dan tidak tahu sampai kapan akan menaik kembali. Dengan melihat siklus ini, maka kita menjadi paham atau mengetahui bahwa
Di sini perlunya pengembang memahami siklus ekonomi, dan tidak lain tujuannya adalah untuk menyesuaikan strategi pengembangan produk pada suatu waktu, sehingga kita juga harus tahu kapan harus ekspansi dan kapan harus konsolidasi. Mengutip kata bijak, peselancar yang piawai tidak pernah takut dengan gelombang yang besar. Dia justru masuk untuk digulung gelombang itu, untuk kemudian ia timbul dan tetap berjaya di atas gelombang. Namun peselancar yang berpengalaman harus tahu kapan harus menarik papan selancar untuk pulang. Yang ketiga adalah struktur of deal atau struktur kerangka kesepakatan. Ini adalah kunci sukses yang ketiga. Transaksi dalam bisnis pengembangan real estate umumnya bernilai nominal besar dan terhadap sesuatu yang masih belum benar-benar terjadi dan sebagian masih diperjanjikan. Untuk itu diperlukan kesepakatan yang mengikat dan menjadi landasan hukum bagi para pihak. Struktur kesepakatan disusun untuk menentukan agar persyaratan, kondisi, dan proses keuangan atau arus kas para pihak dapat menjamin penyelesaian transaksi. Struktur kesepakatan yang baik juga harus mengakomodir kepentingan para pihak dan menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Struktur atau kerangka kesepakatan adalah salah satu hal penting dan menjadi penentu keberhasilan bisnis pengembangan real estate. Sebuah kesepakatan bisnis adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Ini bisa benar-benar sederhana atau mungkin juga akan bisa kompleks. Beberapa kesepakatan bisnis dibuat dan disepakati cukup dengan persetujuan lisan, sedangkan kesepakatan bisnis yang lain memerlukan kontrak tertulis. Tidak ada dua struktur kesepakatan yang persis sama atau struktur persyaratan yang sama, dan pembeli dan penjual harus mencapai kesepakatan berdasarkan elemen unik dari transaksi bisnis tertentu. Kemampuan bernegosiasi menentukan kesepakatan yang dibuat. Kegagalan dalam merealisasikan kesepakatan atau perjanjian dapat berakibat. Yang pertama, kegagalan arus kas, yaitu atau arus kas atau cash flow perusahaan dapat menjadi minus atau defisit sehingga memerlukan penambahan modal, atau mungkin terjadi kegagalan pembayaran atau W1 prestasi yang dapat mengakibatkan menurunkan kredibilitas atau nama baik pengembang maupun brand image atau nama baik produknya. Yang berikutnya terjadinya penalti atau denda yang akan mengakibatkan penambahan biaya. Yang berikutnya adalah pembatalan kesepakatan atau pembatalan transaksi yang berarti adalah kerugian. Dan yang terakhir adalah terjadinya tuntutan hukum. Kesepakatan atau perjanjian dalam bisnis pengembangan real estate antara lain terhadap pemilik tanah asal, yaitu terkait dengan pembayaran dan serta terah terima hak atas tanah. Yang berikutnya adalah terhadap pembeli atau penyewa, yaitu terkait dengan pembayaran dan serah terima bangunan. Berikutnya adalah terkait dengan pemilik modal, baik bank maupun investor, yakni terkait dengan besaran bunga, cara pembayaran maupun pengembalian pinjaman. Yang berikutnya adalah supplier atau subkontraktor, terkait dengan serah terima bangunan dan pembayaran termin. Itulah 3 kunci sukses menurut Wayne Felby. Dari 3 tema bahasan tadi, saya teringat salah satu strategi perang yang ditulis oleh Sun Tzu, seorang jenderal perang dan ahli filsafat pada masa Tiongkok kuno, dalam bukunya The Art of War atau Seni Berperang yang berbunyi, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu, maka engkau akan memenangi 1000 pertempuran. Dengan strategi tersebut, Sun Tzu berhasil memenangkan begitu banyak pertempuran pada zamannya. Hingga saat ini, strategi tersebut tidak hanya diaplikasikan oleh para ahli militer saja, namun juga diadopsi oleh para ahli dalam menyusun strategi bisnis, baik di negara barat maupun negara timur.
Apabila kata bijak atau strategi perang tersebut kita aplikasikan pada pembahasan kita kali ini, maka yang dimaksud dengan kenali dirimu adalah mengenali siapakah pengembang. Kenali musuhmu adalah mengenali apa yang dilakukan pengembang. Dan kenali medan tempurmu adalah memahami kunci sukses pengembangan. Maka yang dimaksud memenangi 1000 pertempuran adalah memenangi keberhasilan meraih keuntungan dalam setiap pengembangan bisnis real estate. Mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terakhir, jangan lupa mengisi absen pada aplikasi dan sampaikan pertanyaan apabila masih ada poin-poin yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan kalian akan saya jawab melalui aplikasi di kelas atau melalui video tutorial berikutnya. Dan pada pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang proses pengembangan real estate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.